Jadi memang kalau kita lihat angka ini sangat banyak, tetapi pengobatannya itu masih sangat kurang. Padahal hipertensi itu merupakan salah satu faktor resiko tertinggi untuk kejadian kematian. Jadi diteliti pasien-pasien yang meninggal, faktor resikonya yang tertinggi apa saja? Nomor 1 hipertensi, diikuti obesitas, diabetes, dan merokok. Jadi ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Vina Anggraini, petugas promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Pakuwon. Kali ini saya ditemani dengan Dr. Bagus Dwi Atmojo SPJP, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Pakuwon. Nah, perkenalan dulu dok, boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bagus Dwi Atmojo, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Pakuwon. Hari ini kita akan membahas tentang hipertensi. Ya dok ya, di mana hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang masih di peringkat tertinggi kasusnya di Indonesia. Betul nggak dok? Betul. Ya, boleh langsung bertanya nih dok. Nah, yang pertama nih dok, apa sih hipertensi itu sendiri? Karena mungkin barangkali banyak warga Pakuwon yang belum tahu apa sih itu hipertensi. Baik, mukadimah dulu ya, pendahuluan. Bahwa hipertensi itu memang salah satu kasus yang terbanyak di Indonesia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi itu sebanyak 34%. Artinya dari 3 penduduk di Indonesia, satunya hipertensi. Jadi bisa dihitung 1, 2, 3 hipertensi, 1, 2, 3 hipertensi, 1, 2, 3. Segitu banyaknya. Nah, dari 34% itu yang terdiagnosis itu baru sepertiganya. Baru sepertiganya. Kemudian yang diobatin itu baru 80%. Dan yang berobat teratur benar-benar bagus pengobatannya itu hanya sebesar 10-12%. Jadi memang kalau kita lihat angka ini sangat banyak, tetapi pengobatannya itu masih sangat kurang. Padahal hipertensi itu merupakan salah satu faktor resiko tertinggi untuk kejadian kematian. Jadi diteliti pasien-pasien yang meninggal, faktor resikonya yang tertinggi apa saja? Nomor 1 hipertensi, diikuti obesitas, diabetes, dan merokok. Jadi ngeri ya, ngeri banget. Nah, tadi pertanyaannya apa sih definisi hipertensi? Nah, sebenarnya hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi. Berapa nilainya? Yaitu kita tahu tekanan darah tuh ada 2 angka ya. Ada sistolik dan diastolik, ada yang atas, ada yang bawah. Nah, definisi hipertensi dikatakan hipertensi bila tekanan darah sistolik itu lebih dari sama dengan 140/90 dan atau tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 90. Jadi kalau tensinya misalkan pasien 140/85 sudah masuk hipertensi. Atau misalkan pasien tensinya 135/90 sudah masuk hipertensi. Atau misalkan kalau 140/90 berarti sudah masuk hipertensi. Sekarang berapa sih tensi normal? Ya, tensi normal itu di 120 sampai 129/80 sampai 84. Nah, terus yang 130 sampai 139 sampai 85/89 itu masuk kategori apa? Itu masuk kategori prehipertensi. Ya. Kemudian ada cutoff yang berbeda untuk pasien anak-anak. Pasien anak-anak itu
dikatakan hipertensi bila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 80 gitu. Nah dok, ternyata banyak juga ya dok ya di Indonesia itu yang belum belum tahu gitu, belum untuk berobat gitu ke rumah sakit karena mereka cuman berapa persen gitu yang udah terdiagnosa ya dok ya. Apa saja sih dok faktor penyebab hipertensi itu sendiri? Baik, jadi hipertensi ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kita sebut ada faktor yang tidak bisa diubah atau non-modifiable. Kemudian ada faktor resiko yang bisa diubah atau modifiable. Faktor resiko yang tidak dapat diubah atau non-modifiable, yang pertama adalah usia. Semakin tua, semakin cenderung hipertensi. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Data menunjukkan perempuan lebih banyak mengalami hipertensi. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor ras atau genetik. Kemudian yang keempat, keturunan. Kalau misalkan orang tuanya atau saudara kandungnya itu mempunyai hipertensi, dia punya resiko lebih besar untuk hipertensi. Itu faktor-faktor yang nggak bisa diubah, kan umur kita nggak bisa mundurin ya, jenis kelamin kita nggak bisa ganti. Kemudian ada faktor-faktor yang bisa diubah atau modifiable ya. Yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Semakin orang gemuk, semakin cenderung hipertensi ya. Kemudian merokok meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian konsumsi garam yang berlebih. Nah, kita tahu di Asia Tenggara, di Indonesia, terutama di tanah Sunda, ya garamnya konsumsinya banyak, ya. Itu padahal itu dapat menyebabkan hipertensi, ya. Kemudian konsumsi alkohol, dan yang terakhir adalah faktor jarang berolahraga atau aktivitas yang sedenter yang jarang berolahraga itu juga meningkatkan resiko untuk terjadinya hipertensi. Ya, sangat penting berarti ya dok ya untuk olahraga itu ya. Betul. Nah dok, kalau misalkan sudah terdiagnosa dia hipertensi nih dok, bagaimana sih cara mengatasinya dan berapa lama kita harus kontrol itu untuk hipertensi? Baik. Ya, jadi sebelum menjawab kapan kontrol, kapan berobat gitu, kita harus tahu gimana sih cara mendiagnosis hipertensi. Nah, sebenarnya cara mendiagnosis hipertensi itu gampang-gampang sulit. Gampangnya adalah sebenarnya cukup dengan melakukan tensi, pemeriksaan tensi. Tetapi sulitnya itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tensi itu sendiri. Jadi idealnya dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis hipertensi itu harus pemeriksaan tensi lebih 2-3 kali ya, di waktu rentang yang berbeda. Jadi gini, misalkan kalau pasien datang di tensi tinggi, apakah dia dikatakan hipertensi? Belum tentu ya dok? Belum tentu, karena bisa aja dia baru datang banget, capek langsung di tensi bisa tinggi. Jadi penegakan diagnosis hipertensi itu harus ditensi beberapa kali. Kalau di literatur 2-3 kali dengan rentangnya 1-4 minggu. Jadi misalkan hari ini, hari Rabu ditensi, minggu depannya Rabu ditensi lagi, minggu depannya Rabu ditensi lagi. Nah, kalau 3 kali ditensi tinggi terus, itu baru kita bisa diagnosis. Kemudian yang kedua, pada saat pemeriksaan juga tidak bisa langsung sekali tensi, oh tensi tinggi, hipertensi, enggak. Jadi sekali pemeriksaan itu harus 3 kali juga. Di tensi yang pertama, kemudian istirahat 1-2 menit, di tensi yang kedua istirahat 1-2 menit, lalu di tensi yang ketiga istirahat 1-2 menit. Yang pertama itu kita nggak hitung. Nah, jadi kita nilai yang tensi kedua dan ketiga, lalu kita rata-ratakan. Misalkan sistolnya ditambah sistol yang kedua tambah sistol yang ketiga, dibagi 2, kemudian diastolnya yang kedua sama yang ketiga dibagi 2. Nah, rata-ratanya bila lebih dari sama dengan 140/90 itu baru kita bisa diagnosis hipertensi. Nah dok, untuk yang
nggak bergejala ya dok ya ini, sebenarnya kan itu jadi nggak kerasa gitu ya untuk hipertensinya tersebut. Nah itu jadi lebih beresiko nggak sih kalau misalkan untuk itu? Ya, jadi gini, memang pasien baru diketahui hipertensi setelah bergejala. Oh gitu. Setelah bergejala, baru berobat ke dokter, ternyata jantungnya udah kena, atau udah stroke, atau ginjalnya udah kena. Nah, untuk pasien-pasien yang belum bergejala, tetap harus diobatin. Jadi memang pada saat pasien itu berobat, misalkan berobat biasa ya ke klinik atau puskesmas, ditemuin tensinya tinggi, itu harus dikonfirmasi apakah ada hipertensi. Kalau sudah dilakukan pengulangan seperti yang kita bahas, ternyata benar pasiennya mengalami hipertensi, itu harus diobatin walaupun tidak ada gejala. Jadi sebelum bergejala itu harus diobatin, jangan sampai bergejala, karena kalau udah bergejala sebenarnya itu udah telat karena sudah kena organ. Berarti harus ada warningnya ya dok ya untuk itu. Nah dok, nih untuk yang belum terkena hipertensi ya dok ya, upaya pencegahannya itu seperti apa sih dok? Baik, yang pertama kita atur pola makan, ya, atur pola makan, makanan yang bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, sayur, buah, protein nabati dan protein hewani. Kemudian porsi sayur dan buah itu kalau bisa 4-5 porsi sehari. Seporsinya kayak apa dok? Seporsinya misalkan seporsi buah itu seperti 1 buah pisang atau 1 buah apel atau 1 buah jeruk, itu 1 porsi. Jadi kalau 4-5 porsi berarti ya 4-5 buah gitu ya. Kemudian garamnya itu kurang dari 5 gram sehari, atau jatah garam kita sebenarnya cuma 1 sendok teh. Nah, gambarannya aja ya, kalau mie instan itu berapa ya garamnya, itu udah 2 gram kalau nggak salah ya. Kemudian lemaknya itu 30%, misalkan kita makan sepertiganya, itu kurang dari sepertiganya lemaknya. Kemudian gulanya juga harus dikurangin, sekitar 1 sendok teh per hari, itu baru makan. Udah satu kali makan juga udah habis ya. gitu. Kemudian ada lagi, ini kan untuk mencegah nih, yang pertama jaga pola makan, ya, pola makan. Kemudian yang kedua berolahraga. Yang ideal menurut teori ya, itu 5-7 kali seminggu dengan durasi 30-60 menit. Kalau mau mudah mah gini, 2 hari sekali lah. 2 hari sekali olahraga setengah sampai 1 jam. Olahraganya apa dok? Bisa jogging, bisa berenang, bisa bersepeda, ya, atau jalan cepat kalau bagi yang orang tua. Kemudian berhenti merokok, ya. Kita tahu rokok ini mengandung 250 zat berbahaya, di mana 69 diantaranya itu dapat memicu kanker. Ya. Jadi apa hubungannya dok rokok sama hipertensi? Zat-zat kandungan rokok yang berbahaya itu akan menimbulkan peradangan di pembuluh darah di seluruh tubuh, ya, sehingga pembuluh darahnya jadi radang, lama-lama akan memicu hipertensi. Kemudian setelah berhenti merokok, stop minum alkohol, karena alkohol juga meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian istirahat yang cukup, sehari 7-8 jam yang berkualitas, hindari begadang. Yang terakhir adalah kelola stres. Stres juga berpengaruh banget ya dok, sangat berpengaruh. Buat hipertensi. Ya. Nah buat ibu-ibu kan bekerja di rumah tuh merupakan olahraga katanya ya dok ya. Itu nggak termasuk ya dok ya? Enggak, olahraga harus yang sampai keringetan. Sampai keringetan. Ya, dan durasinya harus setengah sampai 1 jam. Oh iya. Nah, yang terakhir nih dok, untuk banyak nih mitos-mitos hipertensi ya dok ya di kalangan masyarakat ini. Nah, katanya penderita hipertensi itu nggak boleh makan daging atau ikan asin, bener nggak sih dok kalau itu? Ada benernya. Ada benernya. Betul. Ya? Jadi gini, tadi kan diet sehat
garamnya harus dikurangin. Oh, iya. Kurang dari 5 gram. Bagaimana nih dok yang sudah mengalami hipertensi misalkan? Gimana cara ngitungnya 5 gram? Nah, susah ya? Iya, susah. Nah, kalau kita makan kemasan, kita bisa hitung. Kan ada tuh kandungan garamnya. Iya. Nah, dari 5 gram kurangin aja misalkan udah makan 1 gram gitu. Nah, bagaimana yang masak? Nah, salah satu cara triknya adalah kalau masak nggak usah digaramin. Oh. Jadi kita punya jatah garam 1 sendok teh, garamin sendiri di piring Oh, kita. di piring kita. Nah, itu Oh, salah itu. satu caranya. Iya. Kemudian daging tidak boleh terseling, benar. Benar juga karena tadi lemak yang kita makan kurang dari 30% dari diet kita sehari-hari. Jadi memang daging itu jangan terlalu banyak gitu. Itu tuh daging tuh kayak daging domba sama daging sapi juga sama aja dok? Ya? Sama aja, Oh, sama aja. Soalnya banyak yang katanya kalau misalkan daging domba aja nih dok, kalau sapi nggak masalah gitu. Sebenarnya mitos juga sih. Oh, iya. Sama aja sebenarnya. Sebenarnya tubuh kita tetap butuh daging. Iya. Nah, cuma memang tidak boleh terlalu banyak. Dan protein itu tidak hanya dari daging. Protein juga dari nabati, Iya. ya seperti kacang-kacangan, Telur ya dok? kacang-kacangan, kemudian minyak buah zaitun atau minyak zaitun dan lain-lain. Nah, seru sekali nih pembahasan tentang hipertensi kita dengan Dokter Bagus. Terima kasih Dokter Bagus atas waktunya. Nah, para wargi semuanya, itu tadi bahasan kita dengan Dokter Bagus Wiatmojo SPJP tentang hipertensi. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang hipertensi. Nah, sehingga kita bisa tahu apa hipertensi itu sendiri dan kapan waktunya kita harus ke dokter. Dok, barangkali ada yang mau disampaikan ke wargi Pakuan semuanya. Iya. Takut terlalu banyak ya, simpel aja pesan saya. Kalau kita diperiksa tensinya tinggi, dilakukan tensi ulang. Dan kalau memang sudah diulang beberapa kali tensinya selalu tinggi, segera berobat. Jangan menunggu ada gejala. Karena kalau sudah bergejala artinya sudah terlambat. Kita berobat untuk mencegah adanya gejala. Itu saja mungkin. Ya, mungkin itu saja. Saya Vina undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.